1. Pengertian budget biaya tidak langsung. Budget biaya tidak langsung adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang. Biaya pabrik tidak langsung dibebankan yang masing-masing dikaitkan dengan tempat departemen di mana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi. Selanjutnya, kegunaan budget biaya tidak langsung. Secara umum, semua budget termasuk budget biaya tidak langsung berguna sebagai alat pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, serta alat pengawasan kerja, tetapi secara khusus, budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang akan diproduksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama yaitu budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kelima, metode alokasi yang dipakai. Ada 3 sifat macam biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga adalah biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya-biaya yang sifatnya cenderung konstan dari bulan ke bulan tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan. Biaya-biaya yang masuk kategori ini adalah 1. Biaya gaji, 2. Pajak, 3. Asuransi, 4. Penyusutan. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya-biaya yang secara total mengalami perubahan, di mana perubahan itu sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dalam hal ini, tingkat kegiatan perusahaan dinyatakan dengan satuan aktivitas, seperti jam buruh langsung atau DLH, jam mesin atau DMH, dan unit barang atau kilogram, liter, dan lain-lain. Biaya semi variabel atau semi variable cost yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat variabel. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan tingkat kegiatan. Selanjutnya, contoh bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Kategori yang masuk budget biaya pabrik tidak langsung ini ada 7 poin. Yang pertama adalah gaji tenaga kerja tidak langsung atau gaji karyawan. Untuk contoh diambil dari CV Hapisuka, yaitu data yang diketahui adalah untuk sub bagian pabrik ada administrasi pabrik, pemeliharaan, dan juga listrik. Dan jumlah karyawannya ada 2 orang per bagiannya. Untuk tarif gaji yaitu Rp1.500.000 untuk administrasi pabrik dan pemeliharaan, sedangkan untuk bagian listrik itu Rp1.800.000. Untuk jumlah karyawannya, jumlah gaji karyawan untuk bulan Januari, khusus untuk bulan Januari yang kita cari, yaitu administrasi pabrik, jumlah karyawan dikali dengan gaji, yaitu 2 dikali dengan Rp1.500.000, totalnya menjadi 3 juta. Untuk pemeliharaan 2 dikali dengan Rp1.500.000, totalnya 3 juta. Sedangkan untuk listrik itu 2 dikali dengan Rp1.800.000, totalnya menjadi Rp3.600.000. Untuk poin yang kedua yaitu biaya bahan pembantu. Biaya bahan pembantu ini berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi untuk subbagian administrasi pabrik ada biayanya tambahan yaitu Rp5 per jam kerja. Untuk pemeliharaan Rp7,5 per jam kerja dan listrik Rp4,5. Diketahui untuk bulan Januari dibutuhkan jam kerja tenaga kerja langsung sebanyak 10.015 jam. Jadi untuk biaya bahan pembantunya adalah nilai per jam kerjanya dikali dengan jam kerja, yaitu administrasi pabrik Rp5 dikali dengan 10.015 jam, totalnya menjadi Rp50.075. Untuk pemeliharaan Rp7,5 dikali dengan 10.015 jam, totalnya menjadi Rp70.113. Untuk listrik Rp4,5 dikali dengan 10.015 jam, totalnya menjadi Rp45.068. Kemudian poin yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan gedung.
Untuk biaya pemeliharaan gedung diketahui biayanya adalah Rp300.000 setiap bulannya, ditambah dengan Rp5 per jam kerja. Sedangkan untuk pengalokasiannya itu ada untuk pabrik, administrasi dan pemasaran yaitu 70%, 10% dan juga untuk pemasaran 20%. Sedangkan untuk bagian pabrik dibagi lagi kepada subbagian yaitu administrasi pabrik, pemeliharaan dan juga listrik, yaitu 40% untuk administrasi pabrik, pemeliharaan 30% dan listrik 30%. Jadi biaya pemeliharaan gedung untuk seluruhnya yaitu total biaya tadi Rp300.000 ditambah dengan biaya tambahan 5% per jam kerja yaitu Rp5 dikali dengan 10.015 jam. Totalnya menjadi Rp350.075. Kemudian dialokasikan kepada 3 bagian yaitu pabrik 70% dikali dengan Rp350.075, totalnya menjadi Rp245.053. Sedangkan untuk administrasi 10% dikali dengan Rp350.075, totalnya menjadi Rp35.008. Pemasaran 20% dikali dengan Rp350.075, totalnya menjadi Rp70.015. Untuk biaya pemeliharaan gedung ini kita hanya bahas tentang bagian pabrik saja. Jadi bagian pabrik ini dibagi lagi kepada subbagian yaitu administrasi pabrik, pemeliharaan dan juga listrik. Untuk administrasi yang di sini bukan bisa langsung ke administrasi yang akan kita cari, tapi bagian pabrik ini dibagi untuk subbagian yang 3 tersebut yaitu administrasi pabrik, pemeliharaan dan juga listrik. Yaitu untuk administrasi pabrik 40% dikali dengan total untuk bagian pabrik yaitu Rp245.053, totalnya menjadi Rp98.021. Sedangkan untuk pemeliharaan 30% dikali dengan Rp245.053, totalnya menjadi Rp73.516. Dan untuk listrik itu 30% dikali dengan Rp245.053, totalnya menjadi Rp73.516. Kemudian poin yang keempat ini adalah biaya pemeliharaan alat. Biaya pemeliharaan alat ini ditambah dengan sekian rupiah per jam kerjanya. Misal untuk yang diketahui dalam data subbagian biaya pabrik yaitu ada administrasi pabrik biaya itu Rp50.000, untuk pemeliharaan Rp100.000 dan listrik Rp150.000, dan ada biaya tambahannya Rp5 per jam kerja untuk administrasi pabrik, Rp6 untuk pemeliharaan dan Rp7 untuk listrik. Sudah kita ketahui tadi untuk jam kerjanya untuk bulan Januari yaitu 10.015 jam. Jadi dikalikan saja dengan biaya tambahan tadi yaitu untuk administrasi pabrik Rp5 per jam kerjanya, yaitu berarti Rp5 dikali dengan 10.015 jam, totalnya menjadi Rp50.075. Untuk pemeliharaan Rp6 dikali dengan Rp10.015, totalnya menjadi Rp60.090. Kemudian untuk listrik ada Rp7 dikali dengan 10.015 jam, totalnya menjadi Rp70.105. Jadi untuk total biaya pemeliharaan alat per subbagiannya yaitu untuk administrasi pabrik total dari biaya tetapnya tadi ditambah dengan total tambahan per jam kerjanya yaitu Rp50.000 ditambah dengan Rp50.075, totalnya menjadi Rp100.075. Kemudian untuk pemeliharaan yaitu Rp100.000 ditambah dengan Rp60.090, totalnya menjadi Rp160.090. Sedangkan untuk listrik itu total biaya tetapnya itu Rp150.000 ditambah dengan biaya tambahan Rp70.105, yaitu totalnya menjadi Rp220.105. Kemudian poin yang kelima adalah biaya listrik.
Biaya listrik ini diketahui untuk rata-rata biaya listrik per bulannya adalah 500.000 per bulan yang dialokasikan kepada 3 bagian, yaitu pabrik, administrasi, dan pemasaran, yaitu 70%, administrasi 10%, dan pemasaran 20%. Hampir sama dengan contoh yang tadi. Jadi biaya tersebut dikalikan dengan persentase untuk bagian masing-masing, yaitu biaya listriknya 500.000 per bagian, 500.000 untuk keseluruhan. Untuk pabrik itu 70% dikalikan dengan biaya listriknya, yaitu 500.000, totalnya menjadi 350.000. Sekali lagi kita hanya membahas tentang bagian pabrik saja. Jadi untuk bagian pabrik ini dibagi lagi kepada subbagian, yaitu administrasi pabrik 40%, dikali dengan total untuk biaya pabrik tadi, yaitu 350.000, totalnya menjadi 140.000 rupiah. Untuk pemeliharaan 30% dikali dengan 350.000, totalnya menjadi 105.000 rupiah. Kemudian listrik 30% dikali dengan 350.000, totalnya menjadi 105.000 rupiah. Kemudian poin yang keenam adalah biaya penyusutan atau depresiasi gedung. Diketahui untuk biaya penyusutannya setiap bulannya adalah 500.000 per bulan. Untuk pengalokasiannya ada pabrik, administrasi, dan juga pemasaran, yaitu 60% untuk pabrik, administrasi 15%, dan pemasaran 20%. Sedangkan untuk bagian pabrik dibagi lagi pada subbagian, yaitu administrasi pabrik 35%, pemeliharaan 35%, dan listrik 30%. Jadi caranya hampir sama dari yang sebelumnya, yaitu untuk pabrik 65% tadi dikali dengan biaya penyusutan yang sudah diketahui, yaitu 500.000, berarti totalnya menjadi 325.000. Begitu juga untuk administrasi dan pemasaran, tinggal dikalikan persentase dan untuk penyusutannya. Karena kita mengambil untuk bagian pabrik saja, kemudian di bagian pabrik ini dibagi lagi kepada subbagian yang 3 tadi, yaitu administrasi pabrik, pemeliharaan, dan juga listrik. Tinggal dikalikan untuk persentasenya, yaitu administrasi pabrik yaitu 35%, dikali dengan 325.000 dari total pabrik tadi, totalnya menjadi 113.750 rupiah. Kemudian pemeliharaan 35% dikali dengan 325.000, totalnya menjadi 113.750 rupiah. Kemudian untuk listrik 30% dikali dengan 325.000, totalnya menjadi 97.500 rupiah. Kemudian poin yang terakhir adalah biaya penyusutan. Untuk contohnya itu sudah diketahui biaya penyusutan masing-masing bagiannya, yaitu untuk administrasi pabrik 50.000, pemeliharaan 150.000, dan listrik 200.000. Jadi terakhir kita akan masukkan ke dalam tabel budget biaya pabrik tidak langsungnya, yaitu untuk keterangannya, yaitu 7 poin yang sudah kita bahas tadi, yaitu gaji karyawan, bahan pembantu, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat, listrik, depresiasi gedung, dan depresiasi alat. Untuk bagiannya yaitu ada administrasi pabrik, pemeliharaan, dan listrik. Total yang tadi yang sudah kita cari kita masukkan ke dalam tabel. Misal seperti gaji karyawan tadi, untuk administrasi pabrik totalnya 3 juta, untuk pemeliharaan 3 juta, dan untuk listrik 3.600.000, kemudian tinggal ditotalkan. Begitu juga yang lainnya, tinggal dimasukkan angka yang sudah kita cari tadi ke dalam tabel untuk budget biaya pabrik tidak langsungnya, sampai ke depresiasi alat yang sudah diketahui yaitu 50.000, untuk administrasi pabrik pemeliharaan 150.000, dan listrik 200.000. Jadi tinggal dijumlahkan kepada masing-masingnya hingga akhirnya didapat untuk jumlah keseluruhan untuk bulan Januari budget biaya pabrik tidak langsungnya yaitu 11.570.579 rupiah. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan.